Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustanul Ahbar bi Fadilah Asy-Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Awtar, di Imam Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa lil Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu salat subuh, tentang salat di awal waktu dan di akhir waktu. Hadis yang ke-595, wa an Rafi' ibn Khadijin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Rawahul Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi. Wa qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun, yang artinya dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatlah subuh di waktu sudah sangat terang, karena sesungguhnya hal itu sangat besar pahalanya. Hadis ini menerangkan bahwa kalau ada orang salat subuh, jar orang Banjar, hari sudah mulai terang, itu masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan. Dan inilah yang dipakai oleh orang-orang yang ada di Turki, karena di Turki itu mazhabnya kan mazhab Hanafi, yang pernah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Masuk waktu subuh itu mereka sudah adzan, tapi mereka belum langsung sholat subuh. Nah, sudah agak mulai terang, baru mereka melaksanakan sholat subuh. Tidak lama setelah selesai sholat subuh, tidak lama juga setelah itu berakhirlah waktu sholat subuh. Nah, dalam hadis ini juga kita tidak bisa melarang kalau ada orang yang agak menunda salat subuhnya. Tapi menunda salat subuh ini diisi dengan kebaikan. Seperti kita di Balikpapan ini, sebagian masjid ada membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Di sini baca enggak? Enggak, ya. Sebagian masjid ada baca itu. Kami di pesantren agak lumayan panjang itu, Ya Hayyu Qayyum. Kemudian kita nanti baca doa fajar. Lumayan, ada mungkin 10 sampai 15 menit setelah selesai azan. Nah, kemudian kita salat subuh. Kalau saya mimpin salat subuh itu bisa sampai 1 lembar. Ini 1 lembar itu rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Kalau subuh Jumat lebih panjang lagi, karena kan ada alif lam sajadah dan surah ad-dahar dibaca. Nah, jadi lumayan panjang. Kemudian kita baca wirid, ya, anak-anak tuh baca wirid habis salat subuh. Kurang lebih selesai itu hampir jam 6.
kurang lebih jam 6 baru selesai semua wiritan itu. Dari azan subuh sampai wiritan selesai itu kurang lebih jam 6. Kami di pesantren itu jam 4 sudah mulai Jaralang Banjar bergarakan, sudah mulai membangunkan. Bangun jam 4 lewat seperempat biasanya saya sudah menyetel zikir akhir malam. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi terus terang kehidupan di pesantren itu sebenarnya ibadahnya lebih banyak daripada bermainnya. Saya lihat-lihat tuh dari jam 4 ya, bangun sudah anak-anak itu. Sampai jam 6. Bukan jam 6, sampai jam 7. Sudah 4, 5, 6, 7, 3 jam sudah itu. Ibadah semua itu. Kemudian jam 7 istirahat. Makan pagi dulu, ya. Kemudian mulai masuk lagi sekolah jam 8, jam 9, sudah 5 jam ini. Sudah 5 jam. Kemudian setengah jam sebelum zuhur sudah masuk lagi sampai jam 2. Anggaplah kalau kita jam 12, jam 12, 1, 2 sudah 7 jam ini. 7 jam. Kemudian asar masuk sampai jam setengah 5. Sampai jam 5, setengah 5 jam, sampai jam 5. Kalau asar kita jam 4 berarti sampai jam 5 sudah ada 1 jam atau 1 jam setengah. 8 jam sudah ini ibadah saja. Maghrib lagi anggaplah jam 6, jam 6, 7, 8 ya, sudah 10 jam ini, 10 jam. Nah, kemudian yang terakhir sampai isya ya, sampai isya, kemudian sampai nanti jam istirahat jam 9 sampai jam 10 masuk lagi. Kurang lebih 12 jam itu ibadah semua anak-anak itu. 12 jam itu di pesantren semuanya ibadah belajar, ibadah belajar. Sisanya tidur, kemudian diisi dengan santai. Arti santai itu ya mereka mau mainan, mau apa. Jadi setengah hari itu 12 jam itu semuanya ibadah. Luar biasa. Nggak boleh bawa HP. Nah, nggak boleh bawa HP, saya larang. Bawa HP main game gitu. Nggak ada bawa HP. Jangankan HP, bawa HP kecil, jangankan HP yang Android, HP kecil aja nggak boleh. Jadi boleh nelpon itu cuman pakai HP kecil. HP kecil itu pun juga di hari Jumat saja. Hari Jumat. Hari Jumat. Saya pasang CCTV. Jadi di rumah pun saya atau kemana, saya ke Jakarta atau saya ke Mekah bisa ngelihat dari HP saya. Anak-anak lagi ngerjain apa di pesantren. Nah, jadi seperti itu tuh. Perjanjian sama anak santri, kalau ada yang bawa HP, maka HP-nya akan dihancurin. Yang hancurin dia sendiri. Tidak ada orang lain. Jadi kalau ketahuan sekali dulu kan sudah perjanjian, sekali dulu ada bawa HP sita dulu. Nanti kalau dia mau pulang atau orang tuanya datang baru kasihkan. Ini sudah berapa bulan terakhir karena sudah mulai kuat anak-anaknya perjanjian tidak ada boleh bawa HP. Kalau ada bawa HP ketahuan, HP-nya dihancurin. Yang hancurin dia sendiri. Entah direndam kain atau di apa itu. Waktu kunjungan di pesantren itu cuma ada 2 kali dalam sebulan. Minggu pertama sama minggu ketiga. Besok ini minggu ketiga. Itu pun ketika berkunjung nggak boleh orang tua santri minjamin HP kepada anaknya. Karena kalau ketahuan nanti disanksi. Jadi cuma sekedar kunjungan. Kalau orang tuanya mau kepingin ajak jalan-jalan sebentar, silakan izin. Biasanya diizinkan. Nanti kembali jam 4 sore, ya asar sudah kembali. Siapa tahu mau diajak jalan-jalan, makan-makan atau apa, silakan aja. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali jadi tidak usah tidak usah terlalu banyak protes kalau kita seandainya melihat orang atau mungkin kita datang ke suatu tempat negara yang salat subuhnya itu agak lambat begitu. Biarkan saja, tidak apa-apa. Biarkan saja karena ada dalil hadis seperti ini. Hadisnya sahih sekali. Ya, seperti itu. Baik, kemudian hadis yang ke-596.
Wa 'an ibni Mas'udin qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatan li ghairi miqatiha illa salataini jama'a bainal maghribi wal isya'i wa shalla al fajra yauma idzin qabla miqatiha. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di luar waktunya walaupun hanya sekali, kecuali dua sembahyang, yaitu menjamak antara maghrib dengan isya dan salat subuh pada waktu itu sebelum waktunya. Ya. Jadi Nabi salat di waktunya. Ya, kalau menjamak salat, ya bisa saja Rasul melakukan jamak takhir. Jamak takhir itu bukan mengqadha ya. Walaupun umpama kita mengerjakan maghribnya itu di waktu isya, mengerjakan salat zuhurnya di waktu asar, tapi itu bukan mengqadha, tapi itu menjamak. Dan menjamak ini boleh. Salah satu menjamak salat, penyebab jamak salat takhir itu dibolehkan adalah orang yang musafir. Wali muslimin, ya tadi Bukhari Muslim riwayatnya wali muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan qabla waqtiha bi ghalasin, sebelum waktunya, yaitu pada waktu masih gelap. Nah, maksudnya di sini Nabi mengerjakan salat subuh itu terkadang masih gelap, terkadang sudah mulai terang. Wali Ahmad wal Bukhari an Abdurrahman ibni Yazid qala kharajtu ma'a Abdullah faqadimna jam'an fa shalla as-salataini kulla salatin wahdaha bi adhanin wa iqamatin wa ta'ashsha bainahuma thumma shalla hina tala'a al-fajr qailun yaqulu tala'a al-fajr wa qailan yaqulu lam yatla', thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hataini as-salataini huwilata an waqtihima fi hadzal makani al-maghriba wal isya'a wa la yaqdumu an-nasu jam'an hatta yu'timu wa salatul fajri hadhihi as-sa'ah. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat yang lain dalam Imam Bukhari, Abdurrahman bin Yazid ia berkata, aku pernah bersama Abdullah. Lalu kami menjamak takdim. Ya, dalam suatu kesempatan Abdurrahman bin Yazid dengan Abdullah ini melaksanakan salat jamak takdim, yaitu ia mengerjakan dua salat, setiap satu salat dengan adzan dan iqamat, dan ia makan malam antara kedua sembahyang tersebut. Kemudian ia salat subuh ketika fajar telah terbit. Ada yang berkata ketika fajar telah terbit, dan ada pula yang berkata ketika fajar belum terbit. Kemudian ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua salat ini dipindahkan dari waktunya di tempat ini, yaitu maghrib dan isya. Oleh karena itu orang-orang tidak mengerjakan jamak takdim sehingga mereka sudah berada di waktu malam yang sudah gelap, dan sembahyang subuh itu inilah waktunya. Ya, intinya di sini menunjukkan boleh menjamak ya. Kemudian hadis yang berikutnya riwayat Imam Ahmad daripada Abi Rabi' qala kuntu ma'a ibni Umar faqultu lahu inni usalli ma'aka thumma altafitu fala ara wajha jalisi thumma ahyana nusfiru faqala kadzalika raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ahbabtu an usalliyaha
kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha. Dari Abi Rabi', dia berkata, aku pernah bersama Abdullah bin Umar. Lalu aku bertanya kepadanya, sesungguhnya aku salat bersamamu. Kemudian aku berpaling, tetapi aku tidak melihat wajah kawanku. Kemudian kadang-kadang engkau salat di waktu yang sudah terang. Lalu Ibnu Umar menjawab, begitulah yang pernah aku lihat Rasulullah SAW salat, dan aku senang mengerjakan salat sebagaimana yang aku lihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Nah, dalam riwayat ini Abi Rabi' mengatakan beliau pernah salat bersama Abdullah bin Umar. Di sini salat subuh ya. Lalu Abu Rabi' ini berkata, wahai Abu Rabi', aku pernah salat dengan temanku. Cerita nih ya, cerita. Salat subuh ini bersama temanku. Setelah aku selesai, aku melihat temanku. Ternyata aku masih belum bisa melihat karena waktu itu suasana masih gelap. Artinya salat subuh beliau mengerjakan di awal waktu. Lalu Abu Rabi' ini berkata, sedangkan aku saat ini salat denganmu wahai Abdullah bin Umar, yang salat subuh, aku melihat engkau mengerjakan itu sudah mulai terang. Harinya sudah mulai terang, tapi masih dalam waktu subuh nih ya, sudah masih waktu subuh tapi sudah mau di ujung-ujung. Nah, bahasa kitanya, kenapa engkau melakukan begitu wahai Abdullah bin Umar? Maka dikatakan Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa aku mengerjakan seperti ini karena aku melihat Rasul melakukan salat subuh di waktu seperti ini. Nah, ya. Jadi ala kulli hal memang ada dalilnya orang yang mengerjakan salat subuh itu agak suasana di pagi hari yang sudah mulai terang, tapi masih masih ada waktu subuh. Ya kurang lebih jam-jam berapa ya? Jam 6 kurang seperempat tuh sudah mulai terang kan ya? Sudah mulai terang. Dan sekali lagi kami tegaskan, kalau seandainya kita nanti berjalan ke suatu tempat, terutama yang berbeda madhab ini ya, seperti madhab Hanafi, kita ke Turki umpama. Jadi jangan heran kalau orang-orang di sana itu melaksanakan salat subuh itu agak terang. Suasananya sudah agak terang pagi harinya. Dan setelah selesai salat subuh, tidak lama kemudian timbullah matahari. Ya ala kulli hal seperti itu. Dan kita pernah terangkan di sini ya bahwa memang ada dua salat Nabi itu, ada dua salat Nabi pernah mengerjakan di awal waktu. Nabi juga pernah mengerjakan agak terakhir waktunya. Dua salat itu adalah salat Isya dan yang kedua salat subuh. Nah, pokoknya intinya jangan heran nanti kalau kita datang ke satu tempat tiba-tiba orang salat Isyanya lambat begitu. Nah, biarkan saja. Nah, tapi Nabi melaksanakan salat zuhur, asar dan maghrib itu selalu di awal waktu. Tapi Isya dan subuh tadi terkadang di awal waktu, terkadang juga di akhir waktu. Kemudian dalam riwayat hadis Mu'ad bin Jabal, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani faqala ya Mu'adzu idza kana fi syita faghallis bil fajri wa atilil qiraah qadra ma yutiqun nasu wa la tamilluhum wa idza kana sayfu fa asbiri bil fajri fa innal laila qasirun wan nasu yanamun fa amhilhum hatta yudriku. Hadis riwayat Husain bin Mas'ud wal Baghawi fi syarh as-sunnah wa akhrajahu Baqi ibn Mukhlid fi musnadihil musannif. Dari Mu'ad bin Jabal ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman untuk berdakwah. Lalu Nabi bersabda, Nabi memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad bin Jabal,
Apabila pada musim panas, maka salatlah subuh di waktu masih gelap. Jadi kalau nanti musim panas diaman ya, kamu kalau mimpin salat subuhlah di waktu yang masih gelap. Nah, karena kalau waktu musim panas itu malamnya sedikit, siangnya panjang. Jadi malamnya sedikit, siangnya panjang kalau musim panas. Makanya kalau bulan puasa itu terkena di musim musim panas, capek puasanya karena harinya siangnya agak lama. Tapi kalau kita puasa di musim dingin, puasa Ramadan musim dingin enak. Malamnya panjang banget, perasaan panjang banget tuh, siangnya pendek. Saya sekolah di Hadramaut itu dari tahun 2000 sampai 2005 itu saya merasa 5 kali menemui bulan Ramadan, 5 kali juga di musim dingin. 5 kali juga di musim dingin. Artinya kita puasa di sana tuh enggak terlalu terasa berat. Kenapa? Karena siangnya pendek, malamnya panjang. Dan memang terasa tuh kalau musim dingin itu malam itu rasanya lama banget, nggak siang-siang ini, nggak subuh-subuh, perasaan lama banget nih kalau malam itu. Buka puasanya juga cepat. Nah, makanya Nabi tadi menasihatin ya, kalau di musim panas kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ketika engkau salat subuh yakni bersama manusia musim panas, maka engkau melaksanakan salat subuh itu di waktu yang masih gelap, alias di awal waktu nih. Di awal waktu musim panas, karena siangnya cepat nanti. Dan panjangkanlah bacaan menurut kesanggupan orang-orang. Jadi kalau orangnya banyak yang muda ini, artinya orangnya kuat-kuat, ya bolehlah memanjangkan bacaan surah ketika salat subuh tadi. Lihat kondisi orang. Kalau orangnya sudah tua-tua semua, ya janganlah panjang-panjang. Tapi kalau masih muda-muda, ya boleh engkau salat subuhnya membaca ayat yang panjang-panjang. Dan juga engkau bisa, kalau seandainya terlalu panjang nanti khawatir akan membosankan orang. Jadi lihat situasi dan kondisi. Tapi sebaliknya kata Nabi, dan apabila ketika engkau berada di negeri Yaman nanti, dan pada saat itu terkena musim dingin. Musim dingin berarti apa ya? Malamnya panjang, siangnya pendek. Kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Nah, jika engkau berada di musim dingin, maka salat subuh di waktu yang sudah sangat terang. Karena kan malamnya panjang nih. Kalau musim dingin itu malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi kalau musim dingin, salat subuhnya itu agak diundurkan waktunya. Ya, diundurkan. Kenapa? Karena malam itu pendek, sedang orang-orang masih pada tidur. Yani kalau terlalu cepat nanti kecepatan juga salat subuhnya pada nanti matahari belum timbul-timbul. Ya. Jadi orang kepingin masih beristirahat gitu ya. Oleh karena itu berilah kesempatan mereka itu untuk mendapatkan jamaah. Yani siapa tahu yang di rumah itu masih ada tidur. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk berwudu ya. Kemudian siap-siap untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Baik ya. Ya. Ada pertanyaan? Baiklah ya.
Kita bacakan penjelasannya. Perkataan Aisyah satu sama lain tidak saling mengenalnya karena masih gelap. Syarih berkata antara hadis ini dengan hadis Abu Barzah yang menerangkan bahwa selesai sembahyang salat subuh itu ketika seseorang sudah dapat mengenal kawan-kawannya. Ini bisa ngelihat nih, sudah mulai terang. Itu tidak bertentangan dengan hadis yang Nabi melaksanakan salat di awal subuh. Ini masih gelap. Sebab hadis Aisyah tersebut memberitakan tentang melihatnya wanita yang berkerudung dari jarak jauh. Sedangkan hadis Abu Barzah ini memberikan keterangan tentang melihatnya orang yang dekat. Adapun hadis tersebut menunjukkan dianjurkannya segera mengerjakan salat subuh di awal waktu. Syarih berkata, adapun perkataan sembahyang subuh ketika sudah mulai terang, karena sesungguhnya yang demikian itu sangat besar pahalanya. Imam Syafi'i dan lainnya memahami hadis ini bahwa yang dimaksud itu ialah bahwa fajar sudah betul-betul menyingsing. Sedangkan Abu Tahawi memahaminya bahwa yang dimaksud ialah memanjangkan bacaan dalam salat subuh hingga ia selesai salat pada waktu sudah sangat mulai terang. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sembahyang di luar waktu sekalipun hanya sekali, kecuali 2 sembahyang. Selanjutnya Syarih berkata hadis ini dijadikan dalil orang-orang yang berpendapat sunnah sembahyang subuh ketika sudah sangat terang. Karena perkataan sebelum waktunya itu dalam waktu riwayat Muslim, dalam Muslim diterangkan Nabi salat di waktu yang masih gelap. Al-Imam Ibnu Hajar berkata hadis Ibnu Mas'ud itu dapat diartikan bahwa ia telah masuk dalam salat subuh ketika fajar sudah terbit dengan tidak melambatkan, tidak berarti ia sembahyang sebelum terbit fajar. Hadis Mu'adz bin Jabal, apabila engkau berada di musim panas maka salatlah subuh di waktu masih gelap dan panjangkanlah bacaannya menurut kesenangan orang-orang. Dan seterusnya Syarih berkata hadis menunjukkan adanya perbedaan waktu sembahyang subuh di musim panas dan musim dingin, yaitu dalam hal melambatkan dan mempercepat dengan alasan seperti tersebut di atas. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang dianjurkannya salat subuh di waktu yang masih gelap. Ya. Baik. Ala kulli seperti itu ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan salat subuh, dan boleh memilih salat subuh di awal waktu atau salat subuh di akhir waktu. Saya merasa ya kalau saya berangkat umrah atau berangkat haji itu kalau musim musim haji, terutama musim haji ini ya, atau bulan Ramadan, itu biasanya subuhnya itu agak cepat imam tadi itu. Setelah azan kemudian bertahan sebentar, lalu tidak lama iqamat. Itu kalau bukan musim haji nih ya, bukan musim haji. Maksud saya musim haji kalau manusia banyak. Ya, manusia banyak biasanya dicepatkan. Tapi kalau tidak terlalu banyak jamaah umrahnya, tidak terlalu banyak jamaah hajinya, ya, artinya belum masuk musim haji dan sebagainya, itu biasanya imam agak melambatkan sholat subuhnya. Ya, jadi antara adzan itu lama tuh. Itu saya bisa membaca bisa sampai hampir 1 juz kalau baca Quran itu. Hampir 1 juz baca Quran. Kayaknya seperti itu perasaannya. Ya, begitu juga khutbah tuh nah. Kalau musim haji tuh nah, sang khatib itu cepat khutbahnya. Paling-paling berapa menit, 10 sampai 15 menit selesai. Tapi kalau bukan musim haji itu bisa sampai setengah jam itu khatib tadi itu. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi khatib ini juga melihat sikon ya. Kalau manusianya terlalu banyak begitu, jamaah membludak sampai keluar, apalagi musim panas, biasanya khatib di sana akan menyelesaikan khatib itu. Tidak terlalu panjang maksudnya. Tapi kalau seandainya musim-musim dingin, ibarat kata artinya tidak terlalu panas, jamaahnya enggak terlalu banyak, biasanya sang khatib ini juga agak sedikit panjang khatibnya. Ya ala kulli seperti itu. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung lagi. Masih ada ini minggu ketiga ya. Insyaallah saya tanggal 29 berangkat membawa jamaah umrah
mungkin kembali mungkin tanggal 12 atau tanggal 13 ya ke Balikpapan. Nah, jadi kalau saya nggak datang berarti itu masih umroh ya. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.